Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bersama dapat berkumpul di ruangan ini. Dan puji syukur saya bisa bertemu orang-orang hebat di depan saya. Bapak Ibu, salam hormat dari Bapak Menteri Ketenagakerjaan dan juga Ibu Dirjen PHI dan Jamsos. Beliau mewakilkan kepada saya, izin semoga tidak mengurangi makna pada pertemuan pada hari ini. Yang terhormat tentunya Bapak Presiden dari CKM, kemudian juga Bapak Said Iqbal selaku juga Presiden KSPI, Bapak Ariden, Bapak Darwoto gitu. Kemudian juga Ibu Mirhana Tani yang dahulu beliau guru kami, saya belajar banyak dari beliau dulu menjabat Dirjen PHI dan Jamsos, dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf belum sempat saya sebutkan namanya, dan juga terhormat para peserta ya, hadirin sekalian ada di sini. Perkenalkan, mungkin yang belum kenal saya Imelda Safitri. Baru saja saya mendapat amanah selaku PLT Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Sosial. Mohon izin, mohon doa, mudah-mudahan dapat diberikan keberkahan kelancaran. Bapak Ibu, izinkan kami untuk membacakan sambutan. Nanti ada sekilas saya coba tampilkan satu slide gitu ya. Baik dan terhormat Bapak Ibu sekalian, hubungan industrial yang tentunya melibatkan banyak unsur baik pemerintah, pengusaha, pekerja buruh, serikat buruh merupakan suatu kondisi yang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai tantangan. Tantangan bagi hubungan industrial tersebut antara lain yang pertama adalah adanya keniscayaan perkembangan teknologi yang terjadi hari ini secara perlahan telah menggeser peran sumber daya manusia dalam proses produksi. Misalnya dengan semakin masifnya penggunaan kecanggihan AI yang mendorong efisiensi sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan perusahaan. Jadi sekaligus saya menarik tadi ya, tertantang juga Pak Said Iqbal menyuarakan mengenai pengupahan. Kebetulan saya lama Bapak Ibu di Direktorat Pengupahan, saya rasakan dinamikanya sangat bergerak cepat gitu ya. Ya kita tunggu saja menantikan bagaimana nanti kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Tantangan kedua yang dihadapi oleh dunia hubungan industrial adalah dampak di perubahan iklim dan lingkungan yang kemudian melahirkan prakasa green job. Seluruh pemangku kebijakan hubungan industrial kini dituntut untuk terlibat dalam proses transisi green economy atau ekonomi hijau, di mana keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya berfokus pada penumpukan laba, namun juga berorientasi pada kelestarian lingkungan. Tepat di titik ini, pemerintah, pengusaha, pekerja buruh, dan serikat buruh dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah untuk menerjemahkan tantangan ini sebagai peluang untuk menciptakan pekerjaan baru. Jadi ada sisi positif, tetapi juga berdampak potensi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tantangan berikutnya, ketidakpastian tentunya kondisi global, ancaman konflik di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika dan Eropa Timur, dan ditambah oleh perang tarif dagang antara Amerika dan Tiongkok telah secara nyata berdampak pada supply chain, rantai pasok, dan menurunnya jumlah ekspor yang pada gilirannya mempengaruhi kondisi industri dan daya beli masyarakat. Beberapa kasus PHK di sektor padat karya disebabkan adanya gangguan rantai pasok yang memperlambat proses produksi. Kebetulan Bapak Ibu izin saya juga selaku koordinator penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan swasta. Jadi yang kami rasakan kompleksitas kasus saat ini benar-benar ya. Jadi tidak hanya dari teknis penyelesaian, substantifnya juga gitu ya. Bahkan ini melibatkan dua negara. Jadi pernah itu juga dampak dari kebijakan Trump, itu juga berdampak ya potensi PHK terhadap NGO dan juga pada kanal berita. Jadi kami hadapi itu. Kami juga menghadapi kasus yang terjadi antara melibatkan dua negara, Indonesia dan Singapura. Pekerja tersebut berkedudukan di Singapura, perusahaannya ada di Singapura, tapi choice of law-nya adalah Indonesia. Itu juga ada lagi yang unik lagi, ada maskapai yang bahkan pekerjanya itu ada di Timor Leste,
kemudian dia juga bekerja di Timor Leste gitu ya, maskapainya di Indonesia, choice of law-nya adalah Indonesia. Jadi kompleksitas kasus sangat banyak gitu ya, ragam itu sangat banyak, tapi mudah-mudahan kita coba memitigasinya, coba kita juga mengelola kasus itu dengan baik. Tentunya diharapkan adalah win-win solution yang dapat diterima para pihak gitu. Jadi tidak ada yang menang kalah, tapi bagaimana mencarikan solusi terbaik atas penyelesaian. Bapak Ibu, tantangan keempat adalah aksi korporasi yang antara lain berupa akuisisi, merger, pembentukan holding dan subholding perusahaan yang berdampak pada kelangsungan hubungan kerja dan pemenuhan hak pekerja buruh. Tantangan berikutnya ialah semakin tingginya jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial secara nasional. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ditjen PHI dan Jamsos, per 31 Oktober 2025, jumlah perselisihan hubungan industrial secara nasional mencapai 2.684 kasus. Ya. Jika dibandingkan dengan data dari 2 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah perselisihan HI mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya, apabila data tersebut dicermati kembali dari sekian banyak kasus perselisihan hubungan industrial, perselisihan PHK mendominasi dari perselisihan yang ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dengan jumlah kasus itu sebanyak 1.921 kasus. Disusul oleh perselisihan hak mencapai 670 kasus, perselisihan kepentingan 91 kasus, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh hanya dalam satu perusahaan itu sebanyak 2 kasus. Naiknya angka perselisihan hubungan industrial setidaknya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian, pilot, pesangon yang tidak dibayarkan, adanya pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta berlarut-larutnya perundingan PKB. Nampaknya memang perlu direview ya, segera Permen Naker 28. Karena kalau PKB-nya belum disepakati, perundingannya, maka itu akan bisa dia tetap dipertahankan yang berlaku. Jadi sampai kapan itu akan artinya masing-masing mau berpendirian. Ini loh yang menguntungkan ya para pihak. Nah itu yang tentunya harus kita coba cermati. Gitu ya. Bapak Ibu, tentunya tata tangan tersebut harus dikelola dengan baik secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan untuk membangun hubungan industrial. Pemerintah tentunya berkomitmen dalam memperkuat harmonisasi hubungan industrial serta merespon berbagai perkembangan ketenagakerjaan yang bergerak cepat. Tadi sejalan juga Bu Mira sampaikan kaitan gotong royong, kita juga pahami ya secara alamiah bangsa Indonesia memiliki 3 DNA sosial yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan hubungan industrial. Ketiga DNA tersebut antara lain gotong royong, di mana rasa solidaritas yang terbangun merupakan modal bagi perilaku untuk saling membantu tanpa pamrih. Rasa kekeluargaan dipenuhi oleh empati dan kepedulian. Apalagi kita sedang menghadapi bencana ya Bapak Ibu ya, dan ini kalau kita tidak bergerak bersama tentunya juga bagaimana juga kontribusi kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kemalangan. Ketiganya dan musyawarah tentunya yang berperan sebagai sarana untuk mengatasi perbedaan guna mencapai kesepakatan. Ketiganya kemudian menjadi sangat relevan dengan inti pembahasan dari acara ini, bagaimana membangun hubungan industrial yang konstruktif dengan tetap tentunya menjaga martabat pekerja buruh sekaligus memperkuat ketangguhan organisasi di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya yakin yang ada di dalam perusahaan ini, yang ada di dalam ruangan ini, itu perusahaan-perusahaan yang secara finance kuat, stabilitas perusahaannya kuat, tapi apapun kita terus tetap mitigasi ya potensi-potensi yang hal-hal kecil itu bisa jadi berdampak kepada hal besar. Mudah-mudahan kesulitan ya dari yang dalam wadah ya, dalam forum ini yang sudah lama sampai ini yang ke-13 kali, mudah-mudahan itu semakin memperkuat solidaritas teman-teman sekalian. Bapak Ibu, dalam praktek penyelesaian perselisihan HI, mediator hubungan industrial sebagai perwakilan pemerintah tidak jarang menjumpai perselisihan di antara pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh yang disebabkan karena terputusnya saluran komunikasi di antara para pihak. Jadi kadang permasalahan itu simpel, tapi ada gangguan di saluran komunikasi. Ini yang menyebabkan menjadi sampai pencatatan baik ke kementerian maupun ke rekan-rekan di Disnaker provinsi maupun kabupaten kota gitu ya.
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki posisi yang jelas dan tegas dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya perselisihan industrial. Dalam hal terjadi perselisihan HI agar dikedepankan penyelesaian secara bipartit, kami mendorong agar pihak pengusaha dapat berperan proaktif dalam mengupayakan terlaksananya perundingan bipartit tersebut. Tepat di titik ini, terdapat keterkaitan antara 3 DNA sosial bangsa dengan praktek PHK yang transparan, manusiawi, dan bertanggung jawab. Perundingan bipartit merupakan bentuk konkret dan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Hendaknya para pihak, baik manajemen perusahaan maupun pekerja buruh, mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan salah satu pihak saja atau para pihak terhadap ketentuan hampir dapat dipastikan akan berakhir pada perselisihan. Salah satu contoh sederhana ya Bapak Ibu ya, penyebab terjadinya perselisihan adalah mengenai kurang transparannya informasi yang disebutkan dalam surat pemberitahuan PHK. Padahal pada surat pemberitahuan PHK kan harus clear ya, apa alasan terjadinya PHK, bagaimana apa yang akan didapat benefitnya gitu. Nah, mekanisme pemberitaan itu juga dijalankan dengan sepenuh hati. Kalau tidak, itu mesti akan ada terjadi celah-celah perselisihan. Nah, artinya Bapak Ibu, karena kurang transparannya tersebut, tentu itu akan berdampak pada perselisihan. Human Resource memiliki peran penting dalam mewujudkan praktek PHK yang transparan, manusiawi, dan tentu bertanggung jawab. Kita sampai kepada hubungan industrial transformatif. Izinkan kami ada slide-nya, Mas. Jadi ini sejalan ya dengan pernyataan Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Profesor Pak Yasserli gitu ya. Artinya beliau ketika membicarakan hubungan industrial, banyak itu kita tertahan pada konsep harmonis gitu ya. Yang selama ini kan yang digaungkan adalah membangun hubungan industrial harmonis. Padahal tentunya harapan di atas itu harusnya lebih gitu ya. Jadi izin Bapak Ibu, next Mas. Ini arah kebijakan hubungan industrial ke depannya. Jadi Bapak Ibu, harapannya dalam membangun ekosistem hubungan industrial transformatif itu peralihan dari ekosistem negatif sum game ke self vision driven. Artinya kalau negatif sum game kan artinya itu artinya itu gak ada yang kalah, masing-masing bertahan pada goalnya kan seperti itu ya. Nah, sekarang beralih kepada self vision driven, artinya baik para pihak, baik pekerja, serikat pekerja maupun pengusaha itu harus mempunyai visi dan strategi yang sama. Visi dimiliki dan dilaksanakan untuk tujuan bersama. Itu intinya seperti itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, level yang diinginkan itu sampai level transformatif. Karena sebelumnya kita berarti di level ketiga, middle level gitu ya. Jadi kalau level 1 ini bisa kita cermati ya teman-temannya sekalian ya. Level 1 itu adalah terfragmentasi. Apa kalau level terfragmentasi? Artinya di sini terjadi di perusahaan tersebut pelanggaran norma ketenagakerjaan masih sering terjadi, baik upah, jam kerja, K3 dan lain sebagainya. Itu masih sering terjadi. Kemudian tidak ada serikat, atau jika ada pun itu tidak berfungsi. Ada serikat tapi tidak berfungsi. Dia masuk pada kategori yang baru di level dasar gitu. Kemudian hubungan kerja didominasi konflik, komunikasi terputus, dan pendekatan cenderung top and down gitu ya. Ini baru level yang paling minim. Nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi ya, tapi saya harapkan Bapak Ibu yang minimal di level 4 lah gitu ya, karena sudah perusahaan Jepang nih, dari dulu indikasinya kalau udah perusahaan Jepang itu udah bagus mudah-mudahan gitu ya. Amin. Kemudian apa juga? Ini satu, perusahaan mulai memenuhi ketentuan dasar hukum ketenagakerjaan. Ya kontraknya, upah minimum, K3-nya gitu ya. Nah berikutnya, struktur hubungan industrial, LKS bipartit, serikat ada tapi tidak aktif. Ada lembaga untuk forum komunikasi tapi tidak berjalan, tidak ditetapkan apa programnya, disupportkah dananya, dukungan dana untuk menjalankannya, ataukah dia mandiri, itu tentu juga harus dipertimbangkan. Nah kemudian kepatuhan lebih karena takut sanksi, jadi belum ada timbul kesadaran gitu ya, belum menjadi budaya. Karena kepatuhan sekedar melepaskan kewajiban patuh gitu ya. Nah itu belum ada komitmen internal di perusahaan. Bagaimana sekarang level harmonis yang dulu seperti kita gaungkan ya dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, kemudian juga tetap bermartabat gitu ya, dan lain sebagainya.
Level harmonis itu ditandai kepatuhan terhadap hukum mulai stabil dan konsisten. Jadi sosok lah gitu ya. Jadi dia mulai stabil dan konsisten. Serikat pekerja diakui, dialog sosial rutin dilakukan, keluhan diselesaikan dengan baik. Jadi ada ruang untuk dialog itu terbuka gitu ya. Nah kemudian budaya kerja mulai kooperatif, kepercayaan itu mulai tumbuh. Jadi trust itu mulai tumbuh. Jangan seperti penyelesaian di kami. Kita tahu ya kompetensi relatif itu sesuai dengan penyelesaian kasus itu disesuaikan sesuai dengan lokasi bekerja, terakhir bekerja. Tapi ternyata pencatatan banyak ke kementerian, banyak karena lebih pada trust gitu loh. Padahal itu harus dipahami, kita ikuti mekanisme prosedur yang ada gitu ya. Tetapi dibangun kepercayaan atau trust di antara para pihak. Nah, itu Bapak Ibu itu yang level ketiga. Bagaimana level keempat? Ini level yang lebih tinggi dari sekedar harmonis. Level proaktif. Perusahaan menerapkan best practice di luar kewajiban regulasinya. Jadi ada K3 unggul, keterlibatan pekerja, fleksibilitas kerja, itu mulai ada. Kemudian serikat dan manajemen menjadi mitra strategis dalam kebijakan dan pelatihan. Kemudian ada sistem early warning konflik dan ada feedback flow. Feedback flow itu artinya output yang dikeluarkan itu kembali menjadi input. Jadi ada semakin perbaikan, kemudian ada penyesuaian, ada penyempurnaan, jadi bergulir. Nah kemudian juga Bapak Ibu ini yang kita harapkan perusahaan berada di level transformatif. Jadi inilah level tertinggi, maturitas level yang diinginkan hubungan industrial tersebut ada. Di level kelima tidak mungkin kalau semua punya itikat yang baik, ikhtiar dilakukan, doa dilakukan, dan kepercayaan itu ada gitu ya. Bapak Ibu, serikat dan manajemen memiliki visi dan strategi bersama, share purpose. Jadi contohnya kalau selama ini proposal dari serikat itu bagaimana peningkatan kesejahteraan gitu ya. Di sisi satunya sebelah manajemen inginnya, oh ini loh proposal untuk meningkatkan produktivitas. Sekarang kita balik, kita reposisi gitu loh. Artinya serikat pekerja itu bagaimana nih memberikan proposal, bagaimana untuk peningkatan produktivitas. Nah sebaliknya manajemen, jadi itu dibangun secara bersama gitu loh, menjadi milik bersama, itu menjadi goal yang akhirnya nanti akan dicapai. Harapan kita seperti itu. Jadi kita tuh contoh ya Bapak Ibu ya, dalam kita menghadapi perselisihan, itu kita tuh inginnya belajar berada pada perspektif sebelah gitu loh. Kalau saya seandainya seperti itu, bagaimana gitu loh? Itu yang kami inginkan, jadi mindset ya. Nah mudah-mudahan itu bisa. Kemudian Bapak Ibu, kepatuhan menjadi bagian dari budaya. Jadi tidak hanya sekedar melepas kewajiban, tidak hanya sekedar dianggap kewajiban, tapi sudah tumbuh kesadaran, kemudian menjadi budaya di perusahaan. Jadi kemudian tentunya perusahaan menjadi role model dan berkontribusi signifikan terhadap dialog sosial di level nasional. Izin menginformasikan, mungkin juga teman-teman dari serikat pekerja dan juga perusahaan sudah banyak yang terlibat dari konsultasi publik gitu ya, karena dengan selaras dengan putusan MK 168 artinya harus segera ya ada undang-undang ketenagakerjaan. Nah disinilah di titik ini inisiasi itu ada di DPR, tapi pemerintah mencoba untuk menyiapkan modalitas pada saat itu menjadi mitra pembahas dengan DPR. Disitulah sudah dilaksanakan konsultasi publik di 12 titik terhadap 17 substansi dan plus, mulai dari pengupahan, upah minimum, kebutuhan hidup layak, alidaya, PKWT, PHK, pesangon gitu ya. Kemudian tenaga kerja asing dan juga tentunya substansi lain yang dimungkinkan itu untuk diberikan masukan. Jadi Bapak Ibu, ke-12 titik tersebut sudah coba kita kompilasi, kita analisis, dan juga kita sandingkan dengan pengolahan dari analisis dari yang dilakukan oleh akademisi. Mudah-mudahan itu nanti menjadi terpenuhi ya, meaningful participation, tetapi tidak hanya sekedar terpenuhinya, tetapi berangkat kebijakan nanti yang dibangun itu berangkat dari masukan, kemudian kritikan dan hal lainnya. Semoga itu dapat dilakukan. Baik Bapak Ibu, ada catatan dari Pak Menteri bahwa untuk hubungan industrial transformatif, kunci utama itu ada di peningkatan produktivitas. Itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan ya, gitu ya. Tanpa ada peningkatan produktivitas, pemahaman peningkatan produktivitas, itu juga akan sulit untuk mencapainya. Kemudian Bapak Ibu, Kemenaker sedang mengembangkan framework maturitas HI berdasarkan 6 komponen. Jadi pertama adalah
employment, relationship and social security, di bawahnya ada ya. Kemudian wages and remuneration. Kemudian ketiga adalah working time and overtime. Keempat adalah occupational safety and health, OSH. Kemudian kelima, freedom of association and public cooperation. And keenam, disiplin, grievances dan termination. Jadi ini yang sedang harus dikolaborasi, dielaborate, jangan ada tertinggal dari aspek-aspek ini. Dan izin, mungkin sudah pada lelah mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup tentunya pelaku hubungan industrial memegang peranan strategis dalam menjaga ekosistem hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan melalui tentunya pemahaman terhadap regulasi, isu-isu pertumbuhan ekonomi, arah transformasi ketenagakerjaan, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi serta dinamika organisasi pekerja dan model hubungan kerja baru. Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dinamika ketenagakerjaan menuntut tersedianya ruang dialog bersama agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan serikat pekerja dalam menyamakan persepsi, memperkuat kondisi koordinasi serta merumuskan langkah strategis yang lebih implementatif dalam memperkuat hubungan industrial. Semoga harapan kami, harapan kita semua, kegiatan ini dapat berkontribusi bagi terciptanya hubungan industrial yang transformatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya spirit maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf tidak diakhiri dengan pantun, mohon maaf kita tidak bisa berdiskusi lebih lanjut, tapi yakinlah saya membuka diri. Kalau Bapak Ibu nanti menanyakan nomor HP saya, nomor kontak saya, silahkan ke panitia. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa tetap terjaga. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf dalam penyampaian apabila terdapat kekurangan. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin, sukses semua perusahaannya, Bapak Ibu juga terus naik karirnya, berlangsung rezekinya semakin banyak, benefit yang diperoleh semakin banyak. Itu pesan moral ya dari Kemnaker. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.